Duduklah sebentar. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudari-saudara, kita semua mengerti siapa itu orang-orang miskin dan siapa itu orang-orang yang kaya. Orang miskin sejauh kita mengerti adalah orang-orang yang berkekurangan secara material. Mereka punya income untuk hidup yang mungkin pas-pasan atau juga mungkin tidak punya. Mereka tidak punya akses atau jalan masuk kemanapun. Mereka tidak bisa apa-apa. Itu sejauh kita mengerti. Kita juga mengerti orang kaya, orang yang punya harta, orang yang punya uang. Itu mereka punya segala-galanya. Punya akses kemana-mana. Mereka hidup berkelimpahan, tidak berkekurangan, ya secukup mereka punya kehidupan. Nah, ibu bapak, hari ini kita mendengar kata-kata Tuhan yang sedikit keras. Dia mengatakan, berbahagialah orang yang miskin karena kamu yang punya kerajaan Allah. Nah, tetapi kepada orang yang kaya, kata-kata Tuhan keras. Dia katakan, celakalah kamu. Karena kamu dalam kekayaanmu sudah memperoleh penghiburanmu. Ingat kata-kata Yesus itu, baik-baik ingat. Tuhan Yesus tidak mengatakan bahwa celakalah kamu orang kaya karena kamu tidak akan punya kerajaan Allah. Dia tidak katakan itu. Yang dia katakan adalah, celakalah kamu karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburan. Nah, mari sebelum kita mengerti itu, kita akan membuat satu pertanyaan yang menjadi tema kita pada hari ini. Apakah dengan kata-kata ini Tuhan Yesus itu seperti memperdagangkan kemiskinan sebagai komoditas politik, atau dia juga mencerca kekayaan sebagai sumber malapetaka? Nah, untuk menjawab ini, saya mengajak kita semua untuk kembali kepada bacaan pertama dari kitab Nabi Yeremia. Dalam bacaan pertama itu, Nabi Yeremia mengatakan begini, ada dua tipe orang. Tipe orang yang mengandalkan Tuhan dan tipe orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Nah, tipe orang yang mengandalkan Tuhan, entah dia itu miskin, entah itu dia kaya, entah itu dia tidak punya akses apa-apa, atau dia punya akses yang begitu luar biasa, entah dia punya kekuatan politik, atau dia tidak punya kekuatan politik apapun, entah kaya atau miskin, menurut Tuhan, melalui mulut Nabi Yeremia, dia mengatakan harus mengandalkan Tuhan. Entah kaya ataupun miskin. Kenapa? Alasannya adalah orang yang mengandalkan Tuhan itu hidupnya seperti tanaman di dalam air. Kita semua mengerti tanaman di dalam air itu tanaman yang subur. Akarnya merambat kemana-mana. Dia tidak takut mengalami kekeringan. Daunnya selalu hijau. Dan dia akan selalu menghasilkan buah. Tidak kenal musim. Entah musim kering atau musim hujan. Dia tetap akan menghasilkan buah. Itu adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Entah dia miskin, entah dia kaya. Diperlakukan sama. Hidupnya akan baik-baik saja. Nah, masalah besar jikalau kita tidak mengandalkan Tuhan. Entah itu kita miskin, entah itu kaya. Kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, sebaliknya hidup kita. Hidup akan susah. Sekalipun kita miskin, tetapi kalau tidak mengandalkan Tuhan,
hidup akan lebih susah lagi. Sekalipun kita kaya raya dan kita punya segala akses, tapi kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, hidup juga akan susah. Kita bayangkan kata-kata Nabi Yeremia, orang yang tidak mengandalkan Tuhan itu hidupnya seperti tanaman di padang gurun. Padang yang tandus, tidak ada kemungkinan untuk hidup lebih baik. Dia itu seperti apa? Tanaman yang tumbuh tetapi di tengah-tengah semak belukar yang berduri. Akibatnya apa? Pada waktu dia bertumbuh, pertumbuhannya itu dicekik oleh semak belukar yang berduri itu. Jadi hidup akan tetap susah jikalau kita tidak mengandalkan Tuhan. Nah, dari pengalaman Nabi Yeremia yang berbicara atas nama Tuhan, sekarang kita pindah kepada kata-kata Tuhan Yesus. Berbahagialah orang miskin dan celakalah orang kaya. Apakah Tuhan itu menjajakan kemiskinan sebagai satu keutamaan dan Tuhan itu mencerca kekayaan sebagai sumber laknat atau sumber malapetaka? Tidak. Sama sekali tidak. Tuhan mau supaya baik orang miskin maupun orang kaya berdua harus masuk ke dalam kerajaan Allah. Harus masuk ke dalam kerajaan Allah. Tuhan ingin supaya hati orang miskin maupun hati orang kaya itu menjadi merdeka. Orang miskin menjadi merdeka, menjadi orang bebas sekalipun terlilit oleh kemiskinan dan kemelaratan. Orang kaya pun menjadi merdeka sekalipun terjerat oleh ikatan-ikatan kekayaan. Mengapa seperti begitu? Karena bagi Tuhan, baik kemiskinan yang membuat orang melarat maupun kekayaan yang membuat orang lupa daratan sama-sama mencoreng martabat manusia. Martabat manusia adalah manusia yang diciptakan menurut citra Allah. Jadi kemiskinan yang membuat orang melarat tidak sesuai dengan citra Allah, dan kekayaan yang membuat orang lupa daratan juga tidak sesuai dengan citra Allah. Dan oleh karena itu Tuhan mengutus putranya Kristus untuk mewartakan kebenaran. Apa yang Kristus wartakan pada hari ini? Kristus wartakan bahwa baik orang miskin maupun orang kaya, dua-duanya harus memelihara martabatnya yang utuh. Martabatnya yang utuh itu adalah dua-dua adalah gambar Allah. Kaya dan miskin diciptakan menurut citra Allah. Nah, ini harus dipelihara. Jadi orang miskin tidak usah menjadi lusuh karena kemiskinannya, dan orang kaya tidak usah menjadi busuk oleh karena terjerat ikatan-ikatan duniawi. Tidak perlu. Baik orang miskin maupun orang kaya bersama-sama dapat memelihara keutuhan martabatnya. Dua-dua adalah citra Allah. Diciptakan menurut citra Allah. Jadi berarti dalam kemiskinan kita, walaupun tidak punya apa-apa, ya kita tetap mengandalkan Tuhan. Dan dalam kekayaan kita, meskipun kita punya segala macam hal yang membuat kita aman dan nyaman, tetap kita mengandalkan Tuhan. Tidak mengandalkan kekayaan kita. Tidak mengandalkan bahwa kekayaan kita itu akan menjadi sumber rasa aman dan nyaman dan penghiburan yang luar biasa. Ini salah. Salah. Konsep itu salah. Kalau kita berpikir bahwa dalam kekayaanku saya merasa aman dan nyaman, dalam kekayaanku saya memperoleh penghiburan yang besar, di sini Tuhan memperingatkan kita, kamu celaka.
Tetapi kalau di dalam kekayaan itu kita ingat orang lain, kita berbagi dengan orang lain, kita tidak melihat kekayaan sebagai dewa, kita tidak melihat harta sebagai Allah kita. Kita tidak terus-menerus mengumpulkan harta untuk diri kita sendiri, tetapi kita punya hati itu selalu terbuka, tergerak seperti Tuhan tergerak oleh belas kasih kepada orang lain. Kita punya kerajaan Allah. Pasti itu, tidak ragu-ragu. Orang kaya seperti begitu, tidak ragu-ragu. Allah memberi dia kerajaan Allah. Tetapi orang miskin yang mengomel melulu, cari-cari jalan untuk mensabotase orang kaya punya kekayaan atau bikin orang kaya menjadi susah, ini juga Tuhan tidak suka. Maka dua-dua harus memelihara martabatnya sebagai citra Allah. Dan kalau di dalam kemiskinan, kita tidak perlu menjadi lusuh karena kemelaratan kita, tetapi kita percaya saya adalah citra Allah. Dan di dalam kekayaan saya pun tidak terjerat oleh ikatan-ikatan kekayaan saya, dan saya percaya saya anak Allah, saya citra Allah. Maka baik yang miskin dan baik yang kaya, kami mengandalkan Tuhan. Itulah yang membuat kami berdua, walaupun miskin, walaupun kaya, berdua punya kerajaan Allah. Amin.